karena berkat rahmatnya kita dapat berkumpul secara daring pada acara pembukaan IMONEF untuk pemulihan pelayanan KIA, KB, dan Gizi dari dampak pandemi COVID-19. Perkenalkan, saya Monita selaku moderator pada acara hari ini. Saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak dan Ibu dari Direktorat Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan, Bapak dan Ibu Kepala Dinas Kesehatan beserta staf, dan para perwakilan Universitas Mitra. Perkenankan saya menjelaskan agenda pada hari ini. Acara ini akan berlangsung kurang lebih selama 1,5 jam, dari pukul 13 hingga pukul 14.30. Acara akan dibuka oleh sambutan dari Direktorat Kesehatan Keluarga dan dilanjutkan pemaparan materi selama 30 menit oleh Prof. Laksono Trisnantoro, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab dan diakhiri dengan penutup. Sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, izinkanlah saya untuk menyapa Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kesempatan ini. Acara ini merupakan pembukaan kegiatan IMONEF untuk pemulihan pelayanan KIA, KB, dan Gizi dari dampak COVID-19 bagi kelompok D. Kelompok D ini terdiri dari 30 kabupaten dan kota yang berada di wilayah NTT, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua. Jika saya lihat ini sudah ada beberapa yang hadir, yaitu ada dari Dinkes Kabupaten Manokwari, kemudian Boalemo, kemudian ada juga dari Nunukan, dan mungkin yang lainnya nanti akan menyusul ya. Nah, selain itu nantinya tiap kabupaten dan kota itu akan didampingi oleh Universitas Mitra dalam setiap kegiatannya. Nah, Universitas Mitra yang akan terlibat pada kelompok D ini yaitu terdiri dari Universitas Samratulangi, Universitas Udayana, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Tadulako, dan Universitas Hasanuddin. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama mendengarkan sambutan dari Dirjen Kesehatan Masyarakat Dr. Kirana Pritasari MQIH terkait komitmen pemerintah untuk menurunkan AKI dan AKB yang tertuang dalam RPJMN 2020-2024. Video ini dapat diakses melalui website Kesehatan Ibu dan Anak. Linknya nanti akan saya share melalui chat. Di dalam website ini juga nantinya Bapak dan Ibu dapat mengetahui segala hal yang terkait dengan kegiatan IMONEF ini. Untuk itu, marilah kita dengarkan bersama video sambutan dari Dirjen Kesmas Dr. Kirana Pritasari MQIH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kematian ibu dan bayi merupakan masalah di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi sebagai program prioritas nasional. Hal ini tercantum dalam dokumen RPJMN 2020-2024. Pemerintah menargetkan pada tahun 2024 penurunan angka kematian ibu menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup dan menurunkan angka kematian neonatal menjadi 10 per 1.000 kelahiran hidup serta menurunkan angka kematian bayi menjadi 16 per 1.000 kelahiran hidup. Target ini tidak akan dapat tercapai kecuali dengan keterlibatan multisektor dan dukungan dari Bapak dan Ibu sekalian. Upaya-upaya terobosan dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi akan kita laksanakan melalui 4 strategi. Pertama, peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak seperti peningkatan cakupan pelayanan kesehatan secara esensial, pemanfaatan pembiayaan untuk ibu hamil, bersalin, dan bayi melalui jaminan kesehatan nasional ataupun Jampersal, serta ketersediaan rumah tunggu kelahiran. Yang kedua,
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, yaitu dengan penguatan pelayanan kesehatan selama kehamilan, persalinan, postnatal care, sesuai dengan standar, baik itu di Puskesmas Ponet maupun di Rumah Sakit Ponek. Penempatan dokter spesialis dan ketersediaan unit transfusi darah atau bank darah di rumah sakit. Yang ketiga, kita perlu memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui penggunaan buku kesehatan ibu dan anak, pelaksanaan kelas ibu hamil dan juga kelas ibu balita, pelaksanaan posyandu, serta pemanfaatan dana desa, dan juga kita perlu memperkuat perencanaan, persalinan, dan pencegahan komplikasi. Yang keempat, dengan penguatan tata kelola, melalui penguatan upaya promotif dan preventif, pelaksanaan audit maternal perinatal, serta surveillance dan respons, penguatan jejaring rujukan, perencanaan berbasis analisis data, serta pemantauan implementasi dari regulasi-regulasi. Upaya-upaya tersebut melalui pendekatan intervensi spesifik yang dilakukan oleh sektor kesehatan dan juga pendekatan intervensi sensitif yang membutuhkan dukungan-dukungan dari sektor-sektor yang lain di luar kesehatan. Pemerintah juga berkomitmen dalam upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi ini dengan menetapkan 120 kabupaten kota sebagai daerah prioritas dalam upaya menurunkan angka kematian ini. Bapak dan Ibu sekalian, di tengah upaya kita dalam menurunkan kematian ibu dan bayi, kita dihadapkan pada situasi pandemi COVID-19. Dalam situasi ini, banyak pembatasan yang kita alami, termasuk juga pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan bagi ibu dan anak serta keluarga berencana. Ibu hamil menjadi enggan ke puskesmas atau ke rumah sakit karena takut tertular. Adanya anjuran untuk menunda pemeriksaan ataupun pelaksanaan kelas ibu hamil, serta pelayanan posyandu yang tertunda karena situasi pandemi ini. Dalam situasi yang normal, kematian ibu dan kematian neonatal di Indonesia masih menjadi tantangan besar, apalagi di saat situasi bencana seperti saat ini. Pelayanan kesehatan ibu dan anak menjadi salah satu layanan yang terkena dampak dari pandemi ini, baik secara akses maupun kualitasnya. Sehingga dikhawatirkan adanya peningkatan morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi. Memang hingga saat ini belum ada laporan detail secara nasional yang menyatakan terganggunya pelayanan kesehatan ibu dan anak di Indonesia. Akan tetapi beberapa kabupaten kota sudah ada yang melaporkan terjadi peningkatan kejadian kematian ibu dibandingkan pada periode yang sama pada tahun sebelumnya. Kematian ibu tersebut bukan karena COVID-19, akan tetapi kemungkinan karena adanya hambatan akses ke pelayanan kesehatan. Badan Litbangkes telah melaksanakan kajian mengenai peran puskesmas dalam penanganan wabah COVID-19 di Indonesia. Desain kajian ini menggunakan survei cepat, cross-seksional, dan bersifat kualitatif. Jumlah puskesmas yang menjadi responden adalah seluruh puskesmas di Indonesia. Hingga 5 Juni 2020, terdapat lebih dari 2.800 puskesmas yang mengisi survei cepat tersebut di 29 provinsi. Dan hasilnya menyebutkan bahwa sebanyak 72% puskesmas tetap memberikan pelayanan kesehatan seperti sebelum pandemi, namun terdapat 28% puskesmas memberikan pelayanan dengan pengurangan jam buka. Banyak puskesmas yang mengalami penurunan jumlah kunjungan pasien, yaitu 83,6% puskesmas. Penurunan jumlah pasien ini terutama karena mereka berada di zona merah.
Kegiatan posyandu umumnya terjadi penurunan, hanya 19,2% puskesmas tetap melakukan kegiatan posyandu, sedangkan 45,9% tidak melakukan posyandu. Cakupan imunisasi di puskesmas tetap terkendali pada 37,8% puskesmas, namun lebih banyak yang mengalami penurunan, yaitu 58,3%. Demikian juga dengan program kunjungan keluarga dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Belajar dari kasus Ebola di Afrika, peningkatan kematian oleh penyakit cacar, malaria, HIV/AIDS, dan TBC lebih banyak terjadi karena gagalnya sistem kesehatan, melebihi kematian akibat wabah itu sendiri. Jadi perlu ada rencana strategis dan kegiatan-kegiatan yang terkoordinasi untuk pelayanan esensial agar tetap bisa berjalan. Perlu adanya mitigasi risiko agar sistem tidak kolaps. Untuk dapat memulihkan kembali penyelenggaraan pelayanan KIA dan keluarga berencana, maka perlu dilakukan intervensi segera yang disesuaikan dengan kondisi pandemi yang harus beradaptasi dengan kebiasaan baru. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat akan melakukan kegiatan yang pertama berupa pendampingan rumah sakit kabupaten kota oleh rumah sakit vertikal, yang kedua melakukan imonef dan pemulihan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana dari dampak pandemi COVID-19 ini, dan yang ketiga peningkatan kapasitas dokter umum dalam pelayanan KIA dengan metode blended learning. Secara keseluruhan, kegiatan ini bertujuan untuk memulihkan program KIA dan KB, khususnya di 120 kabupaten kota prioritas penurunan angka kematian akibat dari dampak pandemi COVID-19 ini. Ketiga kegiatan ini akan dilaksanakan secara paralel, dan hal ini tentunya sangat membutuhkan dukungan dan komitmen terutama para kepala dinas kesehatan, di tingkat kabupaten kota, para direktur rumah sakit, daerah di tingkat kabupaten kota, sebagai pengambil kebijakan dalam menetapkan intervensi sebagai respons dan pemulihan pelayanan KIA dan KB. Untuk itu, saya memohon dukungan dan kesungguhan tim pendamping dari 13 universitas, 13 rumah sakit vertikal, dan 3 rumah sakit umum daerah, provinsi dan kabupaten kota, pengampu, teman-teman dari organisasi profesi, POGI, IDAI, IBI, IDI, PPNI, dan IKTMI, serta Adinkes dalam mendampingi Dinas Kesehatan Kabupaten Kota melakukan rangkaian kegiatan tersebut yang kita akan laksanakan segera dan akan berlangsung hingga akhir tahun ini. Dengan demikian, kita bisa berharap upaya menurunkan kematian ibu dan bayi dapat kembali on track seperti rencana semula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Demikian kita dengarkan bersama sambutan dari Dirjen Kesehatan Masyarakat Dr. Kirana Pritasari, MQIH. Selanjutnya, marilah kita dengarkan bersama penjelasan dari narasumber kita, yaitu Prof. Laksono Trisnantoro. Kepada Prof. Laksono, dipersilahkan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oh ya, maaf, mungkin di WITA ya, WIT sudah jam berapa nih? Ini jam 1, jam 2, jam 3 ya, ambil sore ya. Nah, di WIT, mohon maaf ya. Teman-teman dari Papua ada yang belum sempat untuk ikut karena terlalu sore, kita akan ada yang khusus untuk Papua nih, atau mana lagi yang terlalu sore ya. Oke, terima kasih Bu Dirjen, Bu Kirana untuk pidato pembukaannya. Dan nanti Bu Etna, Kepala Direktorat Kesehatan Keluarga akan memberikan pada akhir ya. Ya. Sambutannya ya.
Nah, di sini saya akan mencoba untuk membahas apa yang akan kita kerjakan. Oke, dan pembahasan ini kalau kita cermati memang terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Dirjen ya, bagaimana usaha kita untuk melihat apa yang terjadi di pandemi COVID-19 ini, terutama terhadap pelayanan kesehatan ibu anak, KB, dan gizi dari dampak pandemiknya ya. Dan ini sebuah e-monef, jadi monitoring evaluasi yang sifatnya elektronik. Oke, ya, akan ada 5 topik atau 5 sequence. Coba diklik. Oh, di sini. Ya, dari sini. Ya, latar belakang, deskripsi proyek, tahapan kegiatan, keluaran yang diharapkan, dan juga kurun waktu pencapaian. Latar belakang ya. Nanti ini kalau kita lihat seperti tadi disampaikan oleh Bu Dirjen ya, ini sudah coronavirus disease itu sudah jadi semacam bencana yang betul-betul besar, pandemik luar biasa untuk umat manusia, dan di Indonesia sudah dianggap sebagai bencana nasional sejak awal tahun ini ya. Jadi sudah 6 bulan lebih ya. Dan dampaknya mengenai ekonomi, sosial, dan juga tentunya status kesehatan masyarakat. Oke. Nah, tujuan pustaka dari berbagai negara itu menunjukkan satu hal yang menarik ya, bahwa coronavirus itu tidak hanya mengenai tubuh dengan cara virusnya itu sampai ke kita, tapi juga ada dampak tidak langsung yang mengenai tubuh manusia, tapi bukan virusnya, tapi misalnya karena pembatasan akses dan mutu pelayanan KIA, KB, dan gizi, dan akibat akhirnya itu bisa peningkatan morbiditas dan mortalitas ibu dan anak, serta penurunan cakupan pelayanan KIA, KB, dan gizi. Nah, ini tentunya akan bisa membahayakan komitmen pemerintah untuk menurunkan AKI dan AKB di 120 tempat yang sudah ditetapkan sebagai lokus. Kalau kita lihat kembali pada referensi mengenai dampak pandemi COVID-19 di dunia ya, kita bisa cermati ya bahwa memang COVID-19 ini mengenai tidak hanya negara miskin, juga negara maju, tentunya dengan proses yang berbeda-beda ya. Tapi intinya itulah mengganggu ketersediaan pelayanan kesehatan dasar, ya, terutama pelayanan kesehatan untuk ibu, anak, dan bayi baru lahir. Ya. Jadi sistem kesehatannya itu tergoncang, ya, termasuk apa yang kita sebut sebagai dampak tidak langsung karena transportasi dan sebagainya. Ya. Jadi ibu-ibu hamil itu turun frekuensinya pergi ke vaskes, keterlambatan, kemudian rendahnya deteksi komplikasi serius, dan macam-macam hal ini. Nah, ini yang membawa satu proyeksi yang cukup mengkhawatirkan ya untuk negara-negara yang miskin besar penduduknya ya, seperti India, Indonesia, Nigeria, dan Pakistan itu dengan belajar dari pengalaman Ebola itu ada dampak samping yaitu penambahan kematian ibu, bayi lahir, dan juga bayi lahir mati. Jadi ini proyeksi-proyeksi yang sampai ratusan ribu ini jumlahnya nih, dan ini cukup mengkhawatirkan karena kalau kita lihat dari gambar ini ya itu cukup besar ya kematiannya itu ya, dan tentunya jumlahnya jauh lebih tinggi dibanding kematian akibat virusnya sendiri. Jadi dampak tidak langsung ini sangat-sangat memprihatinkan kalau betul-betul ini terjadi. Memang kalau kita lihat memang tantangannya itu terkait dengan masalah sosial ekonomi, termasuk sistem transportasi umum, kemudian adanya APD, dan juga stigma-stigma yang terkait dengan COVID-19 ini. Ya, oke. Nah ini mengakibatkan terbatasnya akses pendapatan layanan kesehatan yang paripurna. Dan ini juga berkontribusi pada pendapatan yang lebih lambat di fasilitas rujukan dengan kondisi yang memburuk. Oke. Nah ini kita akan melihat bahwa referensi-referensi yang ada di dunia itu bisa kita cermati. Dan Bapak Ibu semua saya persilahkan dulu untuk melihat ke websitenya ya, Mbak Brita ya. Coba masuk ke websitenya dulu karena ini sambil mengenali program ini, program yang istimewa ya, karena inovasinya itu kita menggunakan digital ya, atau elektronik monef yang semuanya itu berbasis pada website. Ya. Coba Bapak Ibu lihat pada website yang ada dan mungkin sambil mendengarkan Zoom atau masuk di Zoom ini, Bapak Ibu semua coba mengklik www.kesehatanibuanak.net seperti yang ada di atas tadi, contohnya di atas tadi ya. Coba saya tunggu dulu.
sudah masuk, nanti coba Mbak dicek lagi. Teman-teman sudah pada masuk belum? Bagi Bapak dan Ibu sekalian, dimohon untuk mencoba mengakses website. Linknya sudah saya taruh di chat. Ya. Apabila sudah bisa mengakses, kita ingin tanya pendapatnya dulu ya, Prof. Mereka sudah bisa masuk nggak nih? Teman-teman bisa masuk nggak? Coba saya ingin tahu pendapatnya dari Bu Tati dari Dinkes Kota Baru. Oke. Selamat siang Bu Tati dari Kota Baru. Mohon di-unmute dulu. Belum unmute. Ya. Selamat siang Ibu. Ibu sudah bisa mengakses websitenya atau belum? Ini sudah terlihat, Tinggi. Ya, sudah ya. Kemudian coba klik iMonef dampak COVID-19-nya. Coba semuanya buka di situ. Nah, ini. Jadi tadi itu videonya Bu Kirana ada di situ. Ya, kemudian juga video saya yang hari ini juga sebenarnya ada di situ, jadi diklik juga. Sebenarnya sama aja, kalau tidak hadir bisa memahami ini. Ya. iMonef ini coba. Assalamualaikum. Ya, ini. Kemudian juga bisa kita klik PowerPoint-nya, bisa kita klik Word-nya, bisa ada diskusi, jadi semua ada di situ. Dan tadi perpustakaannya juga ada, ya. Ini PowerPoint-nya. Kemudian perpustakaannya juga ada di situ, bisa dicermati juga, bisa diklik. Ya, nah, oke ya. Jadi kemudian perpustakaan, coba lihat perpustakaan. Ya, nah ini. Jadi perpustakaan yang macam-macam, termasuk adanya penelitian terbaru dari Semeru, misalnya yang nomor 2 di bawah. Nah, ini bisa diklik, ya. Untuk kita betul-betul coba pelajari ya dampak pandemi COVID ini. Nah, ini contohnya ya. Oke, ya, ini bisa dibuka buku elektroniknya ini untuk memahami sebenarnya ada dampak tidak langsung pandemi COVID-19 pada layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak ya, sama dengan apa yang kita kerjakan sekarang ya. Oke, kita kembali ke PowerPoint-nya. Ya. Nah, dari sini kita masuk pada ya slide. Sorry, I'm saying. Yang bagaimana di Indonesia, dan kita tahu persis bahwa kita sekarang dalam konteks perkembangan pandemik ini ya, kita masih di merah itu ya, masih ditanggap darurat ya. Preparedness-nya sudah lama ya, dan kita belum siap betul. Tapi bencana ini bukan agak ya, memang luar biasa ya. Karena berbulan-bulan ya kita belum selesai nih bencana, dan kita ditanya oleh semua orang, kita itu orang kesehatan ya, itu ditanya kapan selesai, kita nggak bisa menjawab ini sudah 6 bulan ini. Nah, artinya apa? Dalam situasi seperti ini pasti ada dampak-dampak tidak langsung yang perlu kita deteksi, dan sudah ada apa yang kita sebut dalam perkembangan pandemi ini, walaupun belum recovery, kita sudah harus bicara mengenai pemulihan ya. Jadi kita tidak bisa menunggu terus, nggak bisa ya. Jadi kita masuk pada rencana pemulihan yang menjadi inti dari kegiatan kita ini. Nah, ini penting karena ketika bicara pemulihan tadi, itu memang tadi seperti Bu Kirana katakan ya, sudah banyak atau sudah ada penelitian ya. Tapi kita belum mempunyai suatu analisis pandemik terhadap NKYKB dan gizi untuk menyusun rekomendasi yang sesuai itu masuk sesuai di tempat masing-masing dalam era pandemik ini ya. Karena kita belum tahu kabupaten-kabupaten itu sama atau tidak situasinya. Nah, sehingga Kementerian Kesehatan bersama dengan UGM dan Konsorsium Perguruan Tinggi ini mencoba untuk mengembangkan kegiatan ini, MONEF, pemulihan TNKI, AKB, dan gizi dari dampak pandemik COVID-19. Nah, sehingga deskripsi programnya atau proyeknya itu kata kuncinya memang pemulihan ya.
pemulihan pelayanan kesehatan ibu dan anak, KB dan gizi, ya, dari pengaruh pandemi COVID-19, dalam rangka monitoring dan evaluasi program KIA Gizi di kabupaten kota. Nah, ini yang jadi isu kunci ya. Levelnya adalah kabupaten kota. Jadi kegiatan kita adalah merupakan suatu kegiatan yang bukan lihat analisis nasional ya, tidak, tapi satu-satu di 120 kabupaten kota ini. Nah, ini akan dilihat dengan tujuan yang ada dua perspektif, nanti kita lihat pusat dan daerah, dan juga sasarannya itu juga operasional sekali, yaitu pelakunya adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dengan pimpinan Kepala Dinas Kesehatan dan bersama stafnya. Juga Dinkes Provinsi dan stafnya, dan juga pemerintah daerah. Nah, sehingga tujuan kegiatannya, kalau kita lihat ya, perspektif pemerintah itu ada sendiri, ya dua, yang pusat dan daerah. Yang pusat, nah ini, melakukan dengan cara inovatif ya, IMONEF yang mengandalkan pengumpulan data secara elektronik dan penyajian data digital berbasis peta. Nah ini, untuk memberikan feedback, serta mendorong Dinas Kesehatan melakukan analisis kebijakan dan rekomendasi kebijakan pemulihan ke pimpinan daerah dan pihak-pihak terkait. Nah, pusat juga akan melakukan proses pembelajaran mengenai dampak COVID-19 terhadap pencapaian berbagai indikator program KIA, KB, dan gizi. Jadi ini bukan tujuan untuk perspektif kesehatan itu Dinkes kita harapkan punya gambaran dampak pandemi COVID-19 ya tadi di 120 kabupaten kota ya, dan juga yang sangat penting Pemdanya, Sikyu, Dinas Kesehatan dengan dana BOK dan dana APBD yang ada melakukan usaha-usaha pemulihan apabila ada pengaruh negatif pandemi COVID-19 terhadap pelayanan KIA, KB, dan gizi. Ya. Dan tentunya ada monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi oleh Dinkes Provinsi dengan menggunakan dana dekonsentrasi terhadap kegiatan pemulihan. Oke, sebagai catatan yang pertama, jadi ini betul-betul suatu program yang pelaku utamanya di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, sehingga Kementerian Kesehatan dan perguruan tinggi itu tugasnya adalah pendampingan ya, pendampingan ya, untuk membuat kajian dampak pandemi COVID-19 dan juga menyusun strategi pemulihan. Dan tentunya juga ketika menulis polisi brief itu universitas dan kemudian pusat juga membantu atau memberikan pendampingan tadi. Dan yang kedua, kalau kita lihat di dalam programnya, ini sendiri akan masuk suatu program pemulihan yang mencoba untuk menjadi respon yang sistematis ya terhadap adanya pandemi COVID-19. Nah, dipandang dari aspek penelitian kegiatan ini termasuk apa yang disebut sebagai embedded research, yaitu penelitian tertanam dalam proses kebijakan dan manajemen program kesehatan. Nah, nanti kita akan lihat di dalam MONEF ini juga ada penelitian tentunya yang menggunakan tentunya data sekunder dan juga ada data yang sifatnya kualitatif. Ya. Kemudian juga ada komponen pelatihan untuk memperkuat sistem kesehatan yang terkena COVID-19. Jadi multi komponen dalam kegiatan ini. Kemudian catatan ketiga, nah ini para kepala dinas dan stafnya akan didorong untuk mencari data dan menganalisis dampak pandemi COVID-19. Termasuk, nah setelah melakukan analisis tadi itu kemudian menyusun atau menetapkan keputusan untuk memulihkan keadaan apabila memang terbukti ada situasi yang buruk akibat pandemi COVID-19. Nah, proses ini, pemulihan ini membutuhkan kepemimpinan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Ya, ini jadi satu isu kunci. Kata ketiga, ini maaf saya ketik ya, kota ya, kan kita. Ya. Sehingga kalau kita lihat indikator keluarannya, itu ada indikator yang menunjukkan proses pembelajaran berbasis data ya. Dan nanti akan kelihatan ya. Jadi dokumen gambaran dampak pandemik ya. Kemudian dokumen analisis dan hasil kajian tadi itu juga kelihatan. Jadi ini suatu indikator yang berasal dari proses pendapat data, ya. Kemudian proses tindakan pengembangan atau pemulihan yang di huruf merah itu yang merupakan suatu proses development atau pengembangan, ya, termasuk tindakan-tindakan untuk pemulihan dan pelaksanaannya yang di MONEF. Ya. Jadi ini sebenarnya suatu kegiatan yang sederhana sekali, jadi mengikuti apa yang seharusnya terjadi di lapangan akibat adanya pandemi COVID-19. Nah, mungkin yang terjadi teman-teman di kabupaten kota sudah mempunyai learning proses ini, sudah mempelajari dan sudah ada action-action sebelumnya yang kita belum tahu.
Nah, pusat tentunya ingin sekali mendapatkan semacam laporan dari apa yang terjadi di lapangan. Penerima manfaat tentunya masyarakat yang sangat-sangat rentan pada wabah pandemik COVID-19 ini ya. Nah, tentunya di kiri pelaku-pelakunya juga akan mendapat manfaat mulai dari pengelola program KIA, di Dinkes Provinsi dan Dinkes Kota, Pemda, Direktorat Kesehatan Keluarga, Perguruan Tinggi, sampai ke organisasi profesi ID, POGI, IDAI, IBI, pesawat kita juga mungkin PPNI. Ya, oke, nah ini ya. Inilah, jadi kemudian kita masuk pada tahapan kegiatan dengan ada fase A, penyusunan desain, B, fase pelatihan dan pengembangan, dan C, kegiatan pelaksanaan. Dan ini B dan C ini berjalan terus berkesinambungan. A, pada fase penyusunan desain, kita mengembangkan sistem pembelian data dampak COVID-19 melalui IMONEF. Nah, ini yang menarik ya, setiap kabupaten nanti itu akan punya suatu coupling atau halaman yang nanti akan terlihat petanya, datanya, dan juga dokumen-dokumen untuk rekomendasi itu semua tersedia di situ. Ya. Juga ada dashboard yang seperti grafik yang akan melihat monitoring dan evaluasi program pemulihan yang dapat digunakan untuk melihat dalam jangka waktu mungkin 2 tahun ke depan ya, tidak hanya tahun ini ya, tapi juga tahun depan kita harus bagaimana ya. Dan akan jadi laman dan website untuk pembelajaran semua pihak ini. Oke. Dan B, fase pengembangan untuk berbagai kelompok. Dalam program ini ada banyak kelompok ya. Yang pertama adalah pengembangan program 1 ya untuk pengelola KIA yang sekarang ini ada, dan juga untuk program 3 untuk pelatihan kesehatan yang di kabupaten kota yang nanti akan didampingi oleh akademisa yang ada di program kedua ya di sini. Kemudian program 4 adalah pengembangan untuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan program 5 adalah pengembangan untuk para tenaga ahli medik, SPOG, SPA, dan lain-lain, termasuk juga mungkin adalah direktur rumah sakit. Kita belum menentukan secara jelas loh ya. Nanti kita akan terkait dengan data yang akan ada itu SIMAT Neo. Oke, jadi Bapak Ibu semua ya, coba kita masuk lagi ke web ya. Ini semua program 1, 2, 3, 4, 5 ini juga akan dimasukkan ke web. Jadi coba masuk di web. Nah, di dalamnya kita akan melihat betul situasi yang sifatnya memang paperless ya. Misalnya program pengembangan yang merah di atas itu ya, kita klik ya, nanti akan ada semacam uraian kegiatan yang ini memang belum selesai betul, akan kita selesaikan minggu ini ya lengkapnya, karena akan terkait dengan data yang ada ya. Nah, ini ada program 1, 2, 3, 4, 5 yang bisa diklik. Misalnya program 1 diklik coba. Nah. Ya, nih. Nah, ini bisa dilihat program 1 ini ada kegiatannya ya, nanti kita akan bisa melihat satu persatu ya. Oke, kembali ke PowerPoint. Nah, kemudian C, pelaksanaan ya. Pengumpulan data. Nah, ini data diperoleh melalui sistem informasi yang saat ini dikembangkan oleh Kemenkes. Ya, jadi kita tidak banyak melakukan pengumpulan ulang ya. Kemudian sistem itu akan dijembatankan ya, atau dilinkkan melalui API dengan dashboard di Pulih COVID-19, yaitu sistem SIMAT Neo, Komdat, dan IPPGBM. Ya. Nah, ini nanti kita akan lihat datanya seperti ini, yang prosesnya. Nah, dari sumber data di kabupaten kota, kemudian masuk ke sistem-sistem yang ada di Kemenkes, nanti ada tim IT yang mencoba untuk membacanya, ya, dan akan menganalisis dan visualisasi. Nah, disinilah letak dari tadi tim mitra perguruan tinggi akan mendampingi untuk bagaimana nanti menyimpulkannya, kemudian akan dimasukkan ke web sebagai dashboard yang bisa dilihat oleh pengguna atau mungkin juga peneliti daerah, banyak pihak yang bisa menggunakan analisis kita untuk keperluan pemulihan ya di daerah. Jadi ini sebuah sistem yang memang terbuka untuk semua orang. Dan mau dilihat setiap kabupaten kota itu mempunyai halaman tadi yang
kalau tidak terisi atau kosong itu berarti tidak ada kegiatan di sana ya, atau ada sesuatu yang terjadi di kabupaten tersebut. Prosesnya pengambilan data itu rutin ya seperti biasa ya. Dan ini bentuk keluarannya seperti ini sementara, seperti ini ada peta ini nasional, nanti ada provinsi juga, ada kabupaten kota, nanti Mas Adi akan memaparkan lebih detail mengenai apa yang kita akan lakukan ya. Nah, ini adalah bentuk dari data yang kita visualisasikan seperti ini, yang nanti akan dilakukan semacam analisis dan penafsiran apakah memang terjadi dampak negatif akibat pandemi COVID-19 atau tidak. Ya. Nah, nanti kemudian juga ada dokumen-dokumen yang akan di-upload di sini, ya, untuk bantu seperti ini misalnya, bagaimana analisis dampaknya. Nanti isinya akan kita bimbing ya. Analisis kebijakan dan juga sampai policy brief ya. Nanti semua akan diunggah melalui proses digital yang sangat mudah, jadi jangan khawatir dengan aspek teknologi IT-nya. Ya. Oke. Nanti kemudian dari ini ada fase action, di mana dampak pandemi ini kalau ada yang negatif perlu dipulihkan dengan penanganan COVID di setiap kabupaten kota. Nah ini perlu ada policy brief dan juga rencana kegiatan pemulihan. Ya. Oke. Kemudian keluaran yang diharapkan itu diharapkan mempunyai berbagai kegiatan yang dapat terlihat sebagai berikut, yaitu pertama tampilkan data digital di web tadi, yang kemudian analisis dampak COVID-19. Nah ini yang munculnya juga di web tadi, yang didampingi oleh Universitas Mitra, analisis kebijakan juga didampingi oleh Universitas Mitra, policy brief dan rencana pemulihan, ini didampingi oleh Universitas Mitra. Nah kemudian laporan kegiatan pemulihan, nah ini disusun mandiri oleh Dinkes Kota, dan tentunya laporan ini berbasis pada aksi atau kegiatan pemulihan yang memang ada ya, yang direncanakan di poin keempat. Kemudian sistem monitoring dan evaluasi oleh Dinkes Provinsi dengan penggunaan dana DEKON ya. Kurun waktu pencapaiannya, nih kita sudah mulai sekarang di bulan Agustus akhir ya. Nah kita minggu depan sudah mulai analisis data, minggu ini sudah mulai juga pelan-pelan ya. Sehingga September ini kita sudah melakukan analisis, penyusunan rekomendasi dan advokasi. Kita coba mencicil ngangsur ya nih. Kemudian pelaksanaan rekomendasi dan monefnya itu mungkin bulan Oktober ya. Ya, policy brief dan untuk nasional itu ada di level nasional ya di bulan November ya. Tapi policy brief yang di kabupaten kota itu adanya di bulan-bulan Oktober. Nanti kita akan lihat secara lebih detail lagi pada saat proses ini sudah berjalan. Saya kira ini dari saya. Untuk selanjutnya saya berikan atau waktunya kepada Mas Adi ya, Mbak Monita. Silakan. Ya, Bapak Ibu sekalian, di sini akan ada Mas Adi yang akan mendemonstrasikan seperti apa nanti kegiatan Imonef yang akan kita laksanakan. Karena kegiatan Imonef ini kan berbasis menggunakan web. Nah, jadi biar Bapak dan Ibu sekalian memiliki gambaran seperti apa, kepada Mas Adi dipersilahkan. Ya, terima kasih Mbak Monita. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang sudah berhadir di siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Insan Reksa Adi Wibowo, tapi panggilan saya Adi. Tadi Pak Laksono dan Mbak Monita juga menyebut nama saya beberapa kali, Mas Adi. Saya di sini membantu untuk membuat dashboard yang akan menampilkan data-data KIA, KB, dan Gizi yang nantinya akan Bapak Ibu lihat untuk kemudian melakukan analisis dampak COVID terhadap pelayanan KIA dan KB di daerah. Saya sambil tunjukkan saja. Apakah sudah jelas Mbak Monita suara saya sekarang? Iya, sudah jelas Mas, sudah terdengar. Ya. Akan dilanjutkan. Baik. Pertama-tama, ini adalah dashboard yang sudah kami buat. Namanya adalah Pulih COVID-19. Sampai saat ini kami belum mempublishnya di website Kesehatan Ibu Anak yang tadi sudah Bapak Ibu coba akses, tapi akan kami publish dalam akhir minggu ini. Karena sekarang kami sedang proses mengisi data-data yang sudah masuk dari Komdat dan PPGBM. Jadi
diharapkan dalam minggu depan kita sudah mulai bisa melakukan analisis. Nah, pertama-tama untuk halaman depan tadi mungkin sudah ada di PowerPoint Pak Laksono, tapi saya di sini akan mendemonstrasikan lebih detail lagi tentang apa saja fitur-fitur yang saat ini ada. Pertama adalah halaman depan adalah tempat di mana Bapak Ibu bisa melakukan pemilihan daerah. Jadi analisis bisa dilakukan di level nasional, level provinsi ataupun di kabupaten kota. Jadi kalau misalnya kita klik di sini adalah Provinsi Kalimantan Selatan, kita akan melihat data-data di wilayah Kalimantan Selatan di sini, analisis dampaknya juga seperti apa di Kalimantan Selatan, nas kebijakan, dan policy briefnya. Kita juga bisa mengecilkan ini sampai ke level kabupaten kota. Jadi tadi misalnya Ibu, kita lihat karena kami dari Jogja ya, kita coba lihat Bantul. Nah, di Bantul ini kami sudah melakukan pilot, jadi nanti untuk melihat hasil datanya seperti apa, kita bisa lihat dari data Bantul dulu, sebelum kami masukkan ke data semua kabupaten kota di Indonesia. Jadi di sini kita bisa memilih Bantul, lalu kita bisa meminta untuk menampilkan data Bantul. Nah, di sini ada empat atau 5 kategori utama. Pertama ada kategori layanan ibu hamil dan nifas. Di sini ada jumlah bumil K1, K4 yang mendapatkan FE, jumlah persalinan nakes, kelahiran hidup, kunjungan nifas dan lain sebagainya. Lalu ada kategori kematian ibu dan bayi. Di sini isinya adalah jumlah kematian ibu, jumlah kematian neonatal, jumlah lahir mati. Lalu ada layanan neonatus, ini jumlah kunjungan KN1 lengkap, jumlah KN lengkap, dan jumlah bayi lahir yang dilakukan inisiasi menyusui dini. Lalu ada layanan imunisasi di sini, dan juga layanan KB. Nah, pertama-tama di sini kita bisa lihat dulu untuk jumlah bumil K1. Ini untuk daerah Bantul, kita bisa lihat datanya di sini. Dari Januari sampai Mei terjadi penurunan yang cukup tajam ya untuk kunjungan K1. Lalu tiba-tiba ada lonjakan yang cukup tajam di bulan Juni. Nah, dari data ini sebenarnya kita akan muncul beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah apakah penurunan yang terjadi dari K1 dari bulan Januari hingga Mei ada disebabkan oleh terjadinya COVID-19 atau tidak. Karena kita bisa lihat di sini dari Januari sampai Maret yang mana pandemi COVID belum secara resmi dijadikan sebagai dengan status bencana nasional, kunjungan K1-nya sudah turun. Tapi setelah COVID menurun lebih tajam lagi dan naik di bulan Juni. Nah, kita bandingkan dengan misalnya dengan jumlah bumil K4. K4 cenderung naik walaupun bergelombang, jadi agak naik turun, tapi punya kecenderungan naik. Bahkan sejak pandemi COVID, dia tetap berada pada posisi yang lebih tinggi. Nah, dari sini mungkin Bapak Ibu yang melihat data ini akan muncul pertanyaan apa yang menjadi penyebab penurunan kunjungan K1 atau yang menyebabkan kunjungan K4 tetap bertahan di angka yang cukup tinggi. Nah, jadi dari data tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang kita peroleh dari data kuantitatif tentunya butuh kita konfirmasikan dengan informasi di lapangan. Nanti kita akan masuk ke dalam skema studi yang lebih kualitatif. Nah, skema studi kualitatif ini akan mitra universitas di daerah akan mendampingi Bapak Ibu untuk melakukan semacam audit atau analisis lebih lanjut mengenai situasi layanan KIA akibat pandemi yang terdampak pandemi COVID di daerah. Jadi akan muncul pertanyaan kenapa terjadi penurunan K1 dari Januari sampai Mei. Nanti Bapak Ibu dari kabupaten kota akan membantu mitra universitas untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dampak COVID di daerahnya. Lalu juga mungkin ada pertanyaan kenapa dari Mei sampai Juni terjadi kenaikan. Bapak Ibu mungkin bisa tahu bahwa pada saat itu kunjungan rumah mulai digalakkan sehingga angka K1-nya kembali naik lagi karena
ada aktivitas tersebut misalnya, dan lain sebagainya. Nah, setelah data dari yang kuantitatif ini dan data kualitatif yang coba digali setelahnya selesai, Bapak Ibu akan dibantu dengan mitra universitas juga untuk melakukan untuk menulis sebuah laporan analisis dampak. Jadi laporannya akan singkat saja, paling banyak 2 halaman, 1 halaman 2 halaman, untuk menjelaskan apa yang terjadi terhadap pelayanan KIA, KB, dan gizi di daerah Bapak Ibu. Apakah terjadi penurunan? Kalau terjadi penurunan, sebabnya apa? Atau apakah dari COVID-19 ada faktor-faktor risiko baru yang muncul yang patut diwaspadai ke depan agar tidak terjadi permasalahan dalam misalnya angka-angka cakupan KIA, KB, dan gizi di daerah Bapak Ibu. Nah, di analisis dampak ini nanti akan dibahas secara detail oleh Bapak Ibu bersama rekan-rekan universitas. Nah, kenapa, mungkin ada pertanyaan, kenapa harus dengan rekan-rekan universitas? Karena rekan-rekan universitas akan punya metodenya sendiri untuk melakukan penilaian situasi, melakukan analisis dampak. Sementara Bapak Ibu di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota adalah orang-orang yang kami harapkan memiliki pengetahuan tentang situasi di daerah. Nah, rekan-rekan mitra universitas ini akan berkoordinasi dengan Bapak Ibu secara jarak jauh ya. Jadi rekan-rekan mitra universitas tidak turun ke lapangan, tetapi melakukan konsultasi dan diskusi dengan Bapak Ibu terkait situasi layanan KIA, KB, dan gizi di daerah Bapak Ibu. Nah, setelah analisis dampak ini dilakukan, lalu akan dilakukan juga analisis kebijakan. Analisis kebijakan ini akan melihat bagaimana kebijakan COVID-19 di daerah, lalu juga kebijakan tentang layanan KIA, KB, dan gizi. Dari analisis kebijakan ini nanti akan membantu kita untuk merumuskan rekomendasi pemulihan apa yang sesuai dengan konteks daerah. Jadi konteks daerah ini adalah tadi situasi layanan KIA yang kita peroleh dari analisis dampak dan situasi kebijakan daerah yang kita peroleh dari analisis kebijakan. Nanti untuk melakukan analisis ini, kami akan punya pelatihannya sendiri, Bapak Ibu jangan khawatir. Lalu nanti setelah analisis kebijakan selesai, akan ada kita akan merumuskan policy brief atau rekomendasi-rekomendasi kebijakan pemulihan. Policy brief ini akan lebih singkat lagi daripada analisis dampak dan analisis kebijakan, karena di sini akan dirumuskan langkah-langkah apa yang harus diambil oleh kabupaten kota untuk melakukan pemulihan layanan KIA, KB, dan gizi, atau untuk kembali meningkatkan angka cakupan atau menurunkan angka kematian atau apapun yang kita lihat terdampak akibat COVID-19 baik secara langsung maupun tidak langsung. Nah, di submit hasil ini nanti kalau misalnya dokumen analisis dampak, analisis kebijakan, dan policy brief sudah disusun bersama-sama dengan mitra universitas akan mengupload file hasil analisis dampaknya dalam bentuk PDF ke kami lewat halaman ini. Nanti tinggal pilih mau memasukkan analisis dampak, analisis kebijakan, atau policy brief di sini. Nanti data yang masuk ke sini akan kami review dulu, kami lihat. Lalu kalau sudah sesuai akan kami masukkan kembali ke halaman ini untuk bisa dilihat oleh Bapak Ibu. Nah, untuk masuk ke halaman ini nantinya Bapak Ibu tidak perlu login, jadi tidak ada user sendiri. Bapak Ibu bisa melihat hasil-hasil dari kabupaten kota yang lain. Jadi kalau misalnya kabupaten kota, misalnya saya di Bantul, pengen tahu apa yang terjadi di kota Bandung misalnya, saya tinggal lihat di Bandung, terus saya belajar dari situ, oh di Bandung itu permasalahannya seperti ini. Lalu rekomendasi pemulihan untuk situasi di Bandung seperti ini. Dan Bapak Ibu juga bisa mengeksplor lagi daerah-daerah lain yang mungkin situasinya mirip dengan apa yang Bapak Ibu alami, sehingga dari situ kita bisa sama-sama melakukan pembelajaran bersama dari berbagai situasi pelayanan KIA, KB di daerah, dan dari situ mengeluarkan hasil yang lebih baik lagi, strategi yang lebih saya katakan lebih mantap dalam menyelesaikan permasalahan COVID di daerah. Nah, data ini masih akan kami kembangkan. Ini saat ini masih angka absolut, tapi nanti akan ada angka persentase, jadi persentase dari cakupan. Lalu juga kami mungkin akan ke depan akan melengkapinya juga dengan pemetaan, terutama untuk data level provinsi dan nasional, sehingga
analisisnya bisa lebih tajam. Tapi dalam waktu dekat Bapak Ibu sudah akan bisa menikmati hasil dari dashboard oleh COVID-19 ini. Gitu dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Monita di studio. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Adi. Sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi tanya-jawab atau diskusi. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan atau masih ingin mengemukakan pendapat atau komentarnya, silahkan bisa dituliskan di chat atau membuka mikrofonnya. Jika misalkan belum ada, di sini saya akan memperkenalkan Bapak dan Ibu kepada para mitra universitas. Mitra universitas di sini nantinya adalah mereka yang akan mendampingi Bapak dan Ibu dalam melakukan analisis hingga merumuskan suatu kebijakan. Nah, untuk kelompok D ini nanti akan terbagi oleh beberapa universitas yang mengampung. Yang pertama itu ada NTT. NTT itu ada Timur Tengah Selatan, itu nanti akan diampu oleh Universitas Udayana. Di sini sudah ada Dr. Komang Ayu Kartikasari. Ya, silahkan dokter. Dan kebetulan ini dari daerah Timur Selatan juga ada perwakilannya, dokter. Silahkan. Oh ya, baik. Terima kasih. Selamat siang menuju sore ya bagi Prof. Laksono, Mbak Monita, dan juga Ibu Bapak semua yang hadir. Perkenalkan, saya dengan Komang Ayu Kartikasari dari Universitas Udayana. Saya sebenarnya dengan tim ya dari Udayana itu memiliki 5 wilayah untuk proyek ini. Tetapi tadi di sesi yang lebih awal kami sudah diskusi dengan 4 wilayah yang lain. Jadi sekarang tinggal diskusi dengan 1 wilayah lagi dengan Timur Tengah Selatan. Saya berdua dalam tim dengan Dr. Putu Cynthia Deni, tapi tidak bisa hadir. Saya rasa ya di sesi ini beliau tidak bisa hadir. Tapi nanti kami akan bekerja berdua bersama-sama untuk semua wilayah, jadi kelima wilayah tersebut. Saya harap nanti kita bisa bekerja sama ya untuk Ibu atau Bapak dari Dinas Kesehatan di Timur Tengah Selatan. Semoga kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga menghasilkan rekomendasi juga yang sesuai dengan kebutuhan di kabupaten ya jadinya ya Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Komang. Selanjutnya untuk wilayah yang Kalimantan itu nanti akan diampu oleh Universitas Lambung Mangkurat. Dari Universitas Lambung Mangkurat telah hadir ada Pak Irwan. Ya, Pak Irwan, dipersilahkan. Ya, halo. Silakan Pak Irwan. Sebentar, Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Laksono, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama perkenalkan, nama saya Muhammad Irwan Setiawan. Saya mewakili dari Universitas Lambung Mangkurat. Di sini ada rekan saya, yaitu Bapak Fauzi Rahman dan satunya Ibu Andini Oktaviani Putri. Ya insya Allah nanti akan mendampingi Ibu Bapak sekalian khususnya di wilayah Kalimantan Selatan, kemudian Kalimantan Utara, Tengah, dan Barat, kemudian Kalimantan Timur juga. Jadi Bapak dan Ibu sekalian mohon kerjasamanya nanti, semoga di kedepannya kita bisa bekerja sama dengan baik dan melaksanakan tugas dengan apa yang dimandatkan oleh Bapak dan Ibu sekalian seperti itu. Baik, terima kasih, Bu. Terima kasih Pak Irwan. Kemudian selanjutnya kita ke Sulawesi. Untuk wilayah Sulawesi Tengah dan Gorontalo, itu nanti akan diampu oleh Universitas Tadulako. Untuk Universitas Tadulako, di sini ada perwakilan Dr. Ketut dan Pak Bohari. Ya, kepada Dr. Ketut, dipersilahkan.
atau Pak Bohari untuk Selamat menyampaikan beberapa kata. Ya, Dokter Ketut. Belum bisa dibuka, Mbak. Oh ya, sudah. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Laks yang saya hormati dan teman-teman semua. Jadi perkenalkan, saya Ketut Suarayasa dari Fakultas Kedokteran Universitas Tadulako. Nanti kami berdua dengan Pak Bohari dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako. Kami mendampingi 5 kabupaten di 2 provinsi. Tapi saya lihat di sini yang hadir baru dari Sigi ada, saya lihat, dan dari Boalemo ya. Mungkin nanti kami ingin bisa dapat info tentang kabupaten lainnya yang di Gorontalo seperti Pohuwato. Seperti itu. Nanti kita akan komunikasi lebih jauh mungkin terkait dengan teknis-teknis di untuk dalam rangka Monef ini. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Makasih. Terima kasih Dokter Ketut. Selanjutnya untuk wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara ada Universitas Hasanuddin. Universitas Hasanuddin ini ada perwakilannya, ada Pak Irwandi. Kepada Pak Irwandi, dipersilahkan. Ya, oke, terima kasih, Mbak. Terhormat Prof. Laksono, Bapak Ibu sekalian, tim pendamping dari berbagai universitas maupun Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan. Perkenalkan, saya Irwandi. Kami dari Universitas Hasanuddin ada berdua. Di sini ada Ibu Rini Anggreni yang nantinya akan bersama-sama teman-teman dari Dinas Kesehatan di Sulawesi Selatan, provinsi, ada 5 kabupaten kota yang akan bekerja bersama-sama dengan Bapak Ibu bersama-sama untuk menganalisis sambil mencari solusi tentang bagaimana strategi atau kebijakan yang bisa kita lakukan, program kegiatan untuk kembali memulihkan dampak dari pandemi COVID-19 terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak serta gizi di kabupaten kota kita. Kira ini kesempatan belajar buat kami, buat dari Bapak Ibu sekalian yang punya pengalaman panjang di lapangan. Dengan pengalaman tersebut, mudah-mudahan kita bisa saling berkoordinasi, bekerjasama untuk memperbaiki status khususnya pencapaian derajat kesehatan ibu dan anak di daerah kita. Saya kira itu untuk sementara, Bu Monita. Terima kasih. Selanjutnya untuk wilayah Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat akan diampu oleh Universitas Samratulangi. Di sini dari Universitas Samratulangi ada Dr. Kreisha, Dr. Angela, Pak Asep, dan Ibu Maureen. Kepada Dr. Kreisha, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Selamat sore semuanya yang saya hormati Prof. Laksono dan teman-teman semua. Kami dari Universitas Samratulangi ada 4 orang, satu tim, saya sendiri, dan ada 3 teman saya, ada hadir juga di sini, Dr. Angela, Bu Maureen Punu, dan Pak Asep. Kami akan mendampingi 5 provinsi, 5 Maluku Utara, Papua Barat, dan satu lagi saya lupa apa. Dan di sini saya lihat ada 3, Maluku Tengah, Kepulauan Tidore, dan Manokwari. Semoga nanti kita bisa bekerja sama dalam kegiatan ini. Mungkin nanti sebentar kita bisa meminta Mbak Monita mungkin kontak dari masing-masing dinas kesehatan agar kita bisa berdiskusi untuk lebih mengambil data atau bekerja sama dengan dinas-dinas kesehatan kabupaten kota yang akan kita dampingi. Saya kira itu saja dulu. Terima kasih Mbak Monita. Terima kasih Dr. Kreisha. Selanjutnya, jika belum ada pertanyaan, di sini saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu sekalian pendapatnya tentang kegiatan ini. Bagaimana jika saya ingin tanya kepada dari Dinkes Kabupaten Manokwari? Ya. Silakan Bapak, bagaimana tanggapannya terkait kegiatan IMONEF yang akan kita laksanakan ini? Ya, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada kami
khususnya untuk Dr. Gracia, salam kenal dengan saya Suharso, Bu, sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Manokwari, ya, salah satu dari sasaran di Papua Barat, Kabupaten Manokwari dan Kabupaten Fakfak. Semoga teman yang dari Fakfak juga bisa bergabung sehingga kita bisa berdiskusi lebih lanjut lagi nanti dengan Ibu Gracia, Mas Ade dan Pak Laksono. Tanggapan saya, Bu, terhadap kegiatan ini, memang kami sangat membutuhkan informasi-informasi kaitannya dengan masalah kegiatan penurunan AKI AKN, Manokwari khususnya. Sebenarnya tadi, Bu, salah satu yang ingin kami tanyakan kepada Pak Laksono atau kepada Mas Adi tentang aplikasi yang sudah dikembangkan tadi, Bu, ya. Sebagai salah satu contohnya adalah dari Kabupaten Bantul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini, Pak, atau Mas Ade atau Pak Laksono, apakah kegiatan itu background-nya, datanya hanya di level kabupaten, atau kita bisa melihat sampai di tingkat puskesmas? Karena kalau cakupan hanya cakupan kabupaten, itu belum tentu bisa menggambarkan puskesmas, atau kalau di sini disebut dengan distrik, Bu, ya, kalau di tempat yang lain disebut dengan kecamatan, belum tentu menggambarkan atau merata pada semua tempat di puskesmas tersebut. Itu yang pertanyaan saya. Untuk Pak Laksono, Pak, mungkin kami harus diberikan informasi lebih lanjut tentang webnya untuk kesehatan ibu, ya, Pak, ya. Karena ini mungkin baru diperkenalkan, mungkin nanti kami bisa mendapat informasi atau juknisnya atau tutorialnya terhadap penggunaan aplikasi webnya itu. Mungkin tanggapan saya sementara itu, Ibu. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Saya kembalikan. Terima kasih, Bapak. Silakan Prof. Laksono untuk menanggapi. Ya, terima kasih, Pak. Ya, ini memang sebuah program yang nanti kita untuk saat ini, Pak, ya, masih di level kabupaten kota, ya. Jadi petanya itu juga peta di level kabupaten kota, ya, untuk keperluan kita melihat dampak agregat di level kabupaten ini. Tapi nantinya itu di webnya itu juga nanti akan ada satu pengembangan lebih lanjut, bisa juga sampai peta kecamatan, Pak, ya, atau puskesmas. Tapi ini step berikutnya, karena kita tidak mungkin saat ini dalam waktu singkat untuk sampai ke sana, mungkin tahun depan bisa kita lakukan. Ya. Itu, Pak, ya. Karena lagi bahwa kita yang diharapkan itu dari kami perguruan tinggi, kemudian juga teman-teman di kabupaten kota, itu bisa melihat respon di level kabupaten kota, Pak. Karena memang sistem desentralisasi kita kan letaknya bukan di kecamatan atau provinsi, tapi di level kabupaten kota. Jadi bagaimana penggunaan dana POK, penggunaan DAK, dan sebagainya itu akan kita lihat juga dalam proses memahami apa dampak pandemi COVID-19. Barangkali juga ada semacam realokasi anggaran dari titik A ke titik B dan sebagainya. Begitu, Pak. Bisa dipahami, ya. Jadi ini kita melihat di level kabupaten kota. Dan nanti setiap kabupaten itu akan mempunyai semacam halaman gitu, Pak, ya, halaman atau couplingnya di web tadi yang bisa diklik-klik dan semua orang bisa melihat dari situasi yang ada di kabupaten tetangganya atau di tempat lain. Ya. Dan yang kedua, webnya mungkin bisa kita masuk lagi ke webnya, ya. Webnya ini terbuka, Pak, tidak pakai login, nggak pakai apa-apa. Ini seperti web, seperti membaca Kompas yang tidak usah pakai login, ya. Jadi, tapi untuk iMonef ini itu ada di kotak biru itu, ya. Yang balik lagi. Ini webnya ada macam-macam isinya, ya. Tapi yang untuk iMonef-nya klik di kotak biru itu, Pak. Coba diklik, nah nanti kita akan masuk pada apa yang disebut sebagai halaman atau laman ataupun platform untuk kegiatan kita ini. Jadi ini menggantikan kertas, Pak. Jadi tidak ada laporan dari daerah yang dikirimkan pakai pos, itu tidak ada. Tapi pengiriman semuanya dengan digital file yang dikirimkan melalui internet ke UGM ataupun ke pusat. Ya, begitu, Pak. Kira-kira sudah jelas nggak nih? Ini bisa dibuka lagi atau?
Sudah jelas kira-kira? Ya izin Pak Laksono, tadi selain sumber datanya dari Komdat, dari EPPGM Pak, itu nanti pada saat kita dilaksanakan pendampingan dari Dokter Grace ya, dari Samratulangi, itu apakah masih ada data lagi laporan rutin Pak yang kita rekap dari masing-masing puskesmas? Atau cukup datanya ditarik dari aplikasi EPPGM dan Komdat dan Simat Neo tadi Pak? Ya, mungkin bisa dilihat pada di sini. Jadi bisa di zoom ya. Ya. Jadi memang itu data kuantitatif ini Pak, yang data grafik K4 tadi yang seperti ini naik turun atau begini ya. Itu data kuantitatifnya seperti itu. Nah, kita nggak akan masuk kuantitatif sampai puskesmas, Pak. Tidak. Tapi data yang terkumpul di kabupaten kota yang sudah sampai ke Komdat ataupun di EPP GBM. Memang ada satu lagi yang Simat Neo, itu data yang masih terus dikembangkan ya. Sehingga nanti analisisnya pun kita juga analisis bertahap, Pak. Dari Komdat dulu bagaimana. Ya, oke. Nah, tapi nanti juga ada data kualitatif yang ada di sini yang juga akan terkait dengan tadi keuangan juga ya. Misalnya, kenapa kok naik, kenapa kok turun, teman? Nah, itu ada suatu pertanyaan mengenai why-nya, mengapa, ya, mengapa, ya. Dan juga nanti juga ada data yang kita cari, misalnya, apakah ada perubahan anggaran tadi, realokasi, ya. Jadi hal-hal ini yang sifatnya kualitatif yang sesuai dengan apa yang nanti kita temukan di sini. Jadi kita akan kerjakan dulu yang kuantitatif pakai data Komdat dulu Pak, yang sudah pasti ada ya. Kalau Simat Neo itu masih dalam proses. Ya. Bisa dipahami Pak? Oke, bisa dipahami? Oke, terima kasih. Mudah kok, ini mudah. Yang penting kita tuh bisa cerita Pak. Cerita mengenai sesuatu yang terjadi di tempat Bapak Ibu semua. Ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya, bagaimana jika kita mendengarkan satu lagi pendapat dari Kabupaten Mamuju? Ya. Di sini ada Ibu Sri Damayanti, kemudian ada dari pihak Kesmasnya juga, dari Kabupaten Mamuju. Ya, terima kasih. Saya dari Kabupaten Mamuju, dari bidang Kesmas, saya staf Kesmas. Terima kasih atas undangannya untuk ikut dalam webinar ini. Kami sangat bersyukur karena memang banyak kendala yang didapat pada saat ada pandemi COVID ini. Nah, jadi di sini yang kami mau tanyakan itu mengenai analisisnya nanti itu seperti bagaimana prosesnya. Kan ada 3 tadi di situ yang akan diupload datanya. Itu saya kurang paham mengenai analisis yang tadi disampaikan. Mungkin bisa dijelaskan sedikit. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Bu siapa? Bu? Dari Mamuju. Dari Mamuju. Ibu siapa namanya? Ibu. Oh, nggak dengar. Mati. Oh ya. Oke, jadi begini Bu ya. Untuk analisisnya itu nanti kita yang pertama itu dampak ya. Jadi dampak itu ketika kita melihat semacam apakah terjadi penurunan K1, K2, K3, K4 misalnya. Apakah ada kematian ibu yang meningkat misalnya seperti itu. Kematian bayi yang meningkat. Ya, jadi kuantitatif ya, data yang ada di data rutin ya, itu kita grafiskan, kita gambarkan, kita visualisasikan. Ya. Nah, kemudian nanti akan dilihat sebagai suatu
dasar untuk menganalisis dampak tadi. Ya mungkin tadi ditambah ini, coba lihat lagi. Mas, ya. Akan ada data kualitatifnya. Tapi ini nanti Bu, ya nanti kita waktu masih panjang ya. Nanti akan ada tim dari perguruan tinggi yang mencoba untuk membantu ya bagaimana data kuantitatif itu bisa diterangkan dengan kualitatif. Ya, itu dokumen pertama mengenai dampak. Kemudian yang kedua mengenai analisis kebijakan. Jadi kalau situasi ini dibiarkan, apa yang akan terjadi? Nah, sehingga kita harus mempunyai semacam opsi-opsi kebijakan ya, termasuk yang lintas sektoral ya. Nah, ini yang nanti kita akan lihat dan sekali lagi ini konteksnya berbeda-beda. Ini dokumen kedua. Dan yang ketiga adalah terkait dengan rekomendasi ya untuk kegiatan operasional pemulihan itu apa yang diusulkan dalam bentuk nantinya plan of action singkat dan juga policy brief yang singkat. Nanti tahap demi tahap nanti akan dilatihkan Bu. Jadi jangan khawatir, ini baru pertemuan pertama, akan banyak pertemuan yang sifatnya seperti ini dan semua di video ya sehingga Bapak Ibu semua juga akan bisa memahaminya tidak hanya saat kita live seperti ini ya, tapi nanti bisa baca lagi nanti sore atau besok sore atau nanti malam ya untuk melihat apa isinya. Nah, yang penting itu ada komunikasi antara mitra perguruan tinggi dengan dinas kesehatan setempat dan juga nantinya itu mengupload mengirimkan bahan yang sudah dihasilkan itu ke kami sehingga bisa dipasang di web. Sehingga akan kelihatan ini suatu kegiatan yang sangat operasional ya. Laporan itu sederhana. Ada atau tidak itu terpasang nggak di web tadi. Jadi kita tidak menggunakan pengiriman menggunakan pos ya, tapi semuanya dengan internet. Begitu. Ya. Bisa dipahami Ibu? Ya, bisa Pak. Terima kasih banyak penjelasannya. Jadi mudah-mudahan nanti kan semua akan divideokan. Jadi mudah-mudahan kami bisa ikut menyelesaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Karena ini kayak sepertinya jadi masalah ini ya Prof ya, karena beberapa kemarin sempat saya menghubungi mereka khawatir terkait jadwal. Ya. Karena nantinya ke depannya kita akan memiliki kayak jadwal untuk pelatihan pengembangan, apalagi kalau ini kita beda wilayah waktu, nah itu bagaimana mereka untuk menyesuaikannya Prof? Ya jadi begini Bu ya, sekali lagi ini kegiatan yang untuk mendukung aktivitas harian ya. Saya yakin Bapak Ibu semua itu kan juga penanggung jawab anggaran DAK dan POK ya Bu ya. Betul nggak Bu ya? Ya. Dan juga pasti berhadapan dengan dampak dari pandemi COVID ini. Yang langsung ataupun tidak langsung. Betul nggak Bu? Jadi tolong dilihat bahwa kegiatan ini tidak seperti beda jauh atau berbeda sekali dengan kegiatan sehari-hari, tidak. Tapi ini kegiatan yang memang sehari-hari dikerjakan oleh Bapak Ibu semua. Nah, perkara nanti tidak bisa mengikuti webinar, ya itu nggak masalah, asal timnya ada yang ikut ataupun mendengarkan melalui video ataupun hal-hal yang sudah kita kirim sebelumnya. Bisa dipahami ya? Ya. Dan juga ada mitra perguruan tinggi yang nanti juga bisa mendampingi. Dan hasilnya itu adalah tadi berbagai analisis yang ada di web. Oke, begitu. Ya. Selanjutnya, apakah ada Bapak dan Ibu ada ingin ditanyakan atau ingin menyampaikan pendapat? Dipersilahkan. Atau kita mendengarkan pendapat satu lagi, Prof, dari Pak Samsudin dari Kota Waringin Barat. Iya. Silakan. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sylvia Kari dari Kota Tidore, Kepulauan, di mana jabatan saya saat ini sebagai pengelola program kesehatan ibu dan anak.
untuk kegiatan ini saya sangat memberikan berapresiasi sekali, karena di mana di saat pandemi ini kami untuk cakupan KIA sendiri sampai dengan semester 1 masih di bawah capaian, di bawah target. Dari sini dapat saya membantu saya dalam menganalisa dampak dari capaian kami program, terutama kesehatan ibu dan anak. Itu saja. Terima kasih. Ya, boleh saya bertanya? Jika misalkan tidak ada pertanyaan lagi, sebagaimana yang Bapak Ibu ketahui, kan di dalam WA group yang telah kita bentuk, itu kan terdapat perwakilan dari Ditjen Kesga, yaitu ada Dr. Lovely Daisy dan Dr. Laila Mahmuda. Kebetulan pada siang ini telah bergabung bersama kita ada Ibu Laila. Ya, selamat siang Prof. Laksono, Mbak Monita. Selamat siang Bapak Ibu. Senang sekali pada siang hari ini saya bisa di sini untuk mengikuti pembukaan kegiatan Imonef untuk pemulihan pelayanan KIA dan KB dari dampak pandemi COVID-19 di 120 kabupaten kota. Baik, mohon maaf karena Ibu Lovely Daisy tidak bisa bergabung pada siang hari ini. Jadi saya mewakili dari Direktorat Kesehatan Keluarga. Bapak Ibu, kegiatan ini sebetulnya menjadi salah satu hal yang strategis pada masa pandemi ini, karena kita tahu bahwa meskipun Kementerian Kesehatan sudah melakukan sosialisasi dari banyak sekali panduan adaptasi pelayanan kesehatan pada masa pandemi ini, tapi kita tahu bahwa untuk aplikasi di lapangan tidaklah mudah, karena kita tahu bahwa satu kabupaten dan kabupaten lainnya pasti berbeda-beda. Jadi dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan pelayanan KIA dan KB, sekaligus juga tetap mempertahankan pencapaian indikator-indikator yang sudah ditetapkan dalam target pembangunan. Mungkin itu saja Mbak Monita, terima kasih. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sehingga kegiatan kita ini dapat memberikan dampak yang positif dan hasil yang nyata yang dapat kita rasakan bersama-sama. Terima kasih Prof. Laksono, Mbak Monita. Oke, ada pertanyaan dari Dinkes Kabupaten Manokwari. Tadi bertanya Bapaknya, apakah di kolom reportase kabupaten kota pada website kesehatan ibu dan anak itu apakah bisa mengirimkan artikelnya untuk diupload? Artikel dari mana maksudnya? Bisa dibuka kan? Bisa. Bisa. Coba. Saya masih belum jelas nih pertanyaannya. Ya. Silakan Bapak. Ya, saya sudah mencoba melihat webnya di Kesehatan Ibu Anak Net itu, Prof. Nah, di situ kan ada kolom reportase gitu ya. Ya, itu. Di situ kan istilahnya isinya berita-berita yang ditayangkan yang kaitannya dengan masalah kesehatan ibu dan anak. Nah, apakah ini kabupaten kota juga bisa mengirimkan berita-berita seperti ini, gitu, Pak? Terima kasih. Ya, sangat bisa, Pak. Jadi kita malah justru mengharapkan, betul, Pak. Seperti apa ini memang di luar program ya, di luar program yang kita kembangkan ini ya. Itu sungguh bisa, Pak. Nah, monggo, kalau teman-teman atau Bapak Ibu semua ingin memasukkan berita-berita kami harapkan, begitu, Pak. Ya. Ya, baik. Tapi ini di luar program ini ya. Oke, makasih. Oke, selanjutnya telah bergabung bersama kita Direktur Kesehatan dari Direktorat Kesehatan Keluarga Dr. Erna Mulati, MSc, CMFM. Iya, sudah bergabung, Prof. Ya. Kepada Dr. Erna. Silakan, Bu Erna. Silakan. Untuk berikan semacam pengarahannya.
Oke. Terima kasih Prof. Laksono dan juga Bapak Ibu yang tetap eksis hadir dalam kegiatan ini. Saya mohon maaf tidak bisa hadir di awal karena tadi kebetulan saya harus menguji Dr. Desi terkait dengan diklat yang diikuti. Kepada yang terhormat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, kemudian juga Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan juga Provinsi Sulawesi Utara, serta Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, kemudian Sulawesi Barat, dan juga Maluku, Maluku Tengah, serta Papua dan Papua Barat. Selamat sore ya, jangan-jangan sudah sore di sana. Mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Yang terhormat juga Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dari beberapa kabupaten lokus yang terpilih yang dari provinsi yang disebutkan sebelumnya, dan juga mungkin ada dari perwakilan dari universitas yang akan mendampingi pada kegiatan EMONEF untuk pemulihan pelayanan KIA dan KB dari dampak pandemi COVID-19 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kita mengucapkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dalam kondisi sehat dan juga bisa mengikuti acara kegiatan pembukaan dan serta penyajian terkait dengan EMONEF untuk pemulihan pelayanan KIA dan KB dari dampak pandemi COVID-19 ini. Perlu kami sampaikan bahwa COVID ini memang sudah menjadi bencana nasional, sebagaimana layanan kesehatan menurun ya, bisa disebabkan karena memang demand dari masyarakat itu menurun disebut atau mungkin juga. Tapi yang paling penting tersebut berdampak terhadap kualitas dari ibu dan juga anak-anak kita yang tidak mendapatkan pelayanan sesuai dengan hak yang harus mereka dapatkan dan juga sesuai dengan standar. Kasus dengan tidak komplitnya pemeriksaan kehamilan dan juga pemeriksaan postnatal care, baik itu buat ibu maupun buat bayi yang baru lahir, itu berdampak terhadap kondisi, lakukan rujukan, kondisinya tentu sudah berat dan ini tentu akan mengalami beberapa hal. Arahan Bapak Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tentu saja dengan adanya COVID-19 ini, kehidupan kita berubah untuk mengatasi resiko wabah ini. Dan itu merupakan suatu keniscayaan. Oleh sebab itu, beberapa orang menyebutnya bahwa kita harus melakukan adaptasi melalui tatanan kehidupan baru, di mana masyarakat harus tetap produktif, tapi aman dari resiko tertular COVID-19 ini. Direktorat Kesehatan Keluarga sudah mengeluarkan beberapa pedoman dan juga media KIE terkait dengan kelompok sasaran yang diawali sejak ibu hamil, ibu bersalin, kemudian pelayanan postnatal sampai dengan anak balita dan prasekolah dan juga sampai pada lanjut usia, termasuk juga dengan pelayanan KB. Kita berharap bahwa pedoman dan juga media KIE yang dihasilkan itu menjadi acuan teman-teman di lapangan agar para sasaran kinerja kita tetap mendapatkan pelayanan, tapi
tapi juga aman, tidak hanya bagi tenaga kesehatan, tapi juga bagi kelompok sasaran dan juga keluarga. Dalam situasi pandemi ini, WHO mengatakan perlu adanya optimalisasi setting dan platform pelayanan kesehatan. Optimalisasi dilakukan disebabkan adanya fasilitas pelayanan kesehatan menjadi tidak tersedia akibat pasienkes tersebut dirujuk menjadi pasienkes khusus untuk menangani COVID-19. Atau bisa jadi karena adanya adaptasi dari pelayanan rutin serta adanya pembatasan pemberian pelayanan akibat keterbatasan tenaga kesehatan maupun meningkatnya kebutuhan pelayanan dan realokasi anggaran program untuk pencegahan, surveillance epidemiologi, dan juga pelayanan COVID-19 ini. Bapak Ibu yang kami hormati, tantangan yang terbesar adalah kita membutuhkan suatu data di lapangan terkait dengan data negatif dari pandemi COVID-19 ini untuk pelayanan KIA dan KB. Hal ini penting dilakukan sehingga kita bisa melakukan beberapa langkah untuk tindakan pemulihan. Oleh karena itu diperlukan kegiatan untuk dilakukan mapping dan dilakukan analisis dampak pandemi COVID-19 terhadap pelayanan KIA dan KB, dan diperlukannya rekomendasi penyesuaian kegiatan pelayanan KIA dan KB di era pandemi. Kementerian Kesehatan bersama dengan UGM dan konsorsium perguruan tinggi di beberapa provinsi melakukan kegiatan pemulihan pelayanan kesehatan ibu, anak, dan KB dari dampak pandemi COVID-19. Harapan kami dengan kegiatan pemulihan ini, 120 dinas kesehatan kabupaten kota dibantu oleh para mitra universitas mampu melakukan analisis dari data-data yang ada terhadap dampak pandemi COVID-19 di kabupaten kota masing-masing, adanya rekomendasi strategi terkait dengan penyesuaian kegiatan, dan adanya dokumen policy brief di masing-masing kabupaten kota yang bisa dijadikan sebagai bahan advokasi. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, ya, perlu kami sampaikan mungkin kepada Prof. Laksono dan juga tim bahwa kami memiliki kegiatan untuk penguatan PONET dan PONEK di tahun 2020. Kami sangat berharap bahwa dari hasil mapping yang dihasilkan nantinya terdapat adanya gambaran secara jelas terkait dengan bagaimana kondisi tiap kabupaten kota, baik itu terkait dengan puskesmas ponetnya maupun rumah sakit poneknya, kemudian kendala-kendalanya ada di mana, baik itu terkait dengan sumber daya, kemudian adanya masalah terkait dengan gangguan implementasi tidak dan dilakukan intervensi, bukan begitu ya Pak Prof. Laksono ya, oleh teman-teman dari universitas, sehingga nanti apakah nanti jika intervensi terselesaikan di 2020 itu yang akan kita lakukan di tahun 2021 sebagai tindak lanjutnya tentunya, karena 2020 waktunya tinggal beberapa bulan lagi ya. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan EMONEF untuk pemulihan pelayanan KIA dan KB dari dampak pandemi COVID-19 ini mungkin bisa kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi silakan kalau mau diskusinya dilanjutkan. Waalaikumsalam. Demikian kita dengarkan sambutan. Apa kabar Pak Samsudin? Langsung aja. Ya, ada Pak Samsudin di situ.
Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Erna Mulati, MSc CMFM. Selanjutnya, Prof, apakah masih ada ingin disampaikan? Terima kasih Ibu Erna ya. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan Bu Erna memang sangat penting. Ini saya catat beberapa hal ya. Yang pertama memang kita mau tidak mau harus melihat ke depan dalam suatu konteks yang pandemik COVID ini bisa mengganggu tidak hanya hari ini atau tahun ini loh. Tapi tadi seperti yang disampaikan ada penguatan ponet pun juga bisa terdampak ya di tahun depan juga ini. Oke, jadi kembali pada satu pertanyaan mendasar ya, apakah program ini itu bisa membantu masyarakat ini? Nah, sekali lagi jawabannya tergantung pada yang tadi saya sampaikan ya. Ini leadership dari Kepala Dinas Kesehatan setempat ya. Dan memang nanti minggu depan kita akan ketemu dalam forum Kepala Dinas Kesehatan ya. Yang datang itu hanya Kepala Dinas Kesehatan. Nanti akan ada semacam videonya untuk ke situ. Dan ada beberapa teman dari mungkin pusat atau Adinkes yang juga akan diskusi bersama mengenai bagaimana leadership itu dikuatkan dalam masa pandemik COVID-19 ini dan untuk menyongsong masa-masa berikutnya. Ini tidak mudah nih, tapi kita harus kerjakan sejak sekarang. Terima kasih. Sepertinya sudah tidak ada yang disampaikan. Maaf, mungkin ini sambil mumpung ada masih yang ini, jadi kami berharap bahwa kesinambungan dari intervensi itu bisa dilakukan 2021. Yang tentunya kita berharap dari 120 ini bebannya berkurang karena kita juga akan menambah intervensi ke 80 kabupaten lainnya untuk 2021. Begitu, Prof? Ya, betul. Oke, kita memang tadi sudah saya tekankan ya bahwa dashboard-nya ini juga akan jadi bekal kita untuk melihat situasi yang ada di tahun ini untuk melihat ke depan lagi. Nah, jadi minimal 2 tahun ini, dan kalau bagus bisa juga dipakai seterusnya. Begitu Bu Emma ya. Iya, terima kasih Prof. Dan teman-teman jangan sampai salah persepsi Pak. Ini kegiatan yang untuk membantu teman-teman semua untuk melakukan kegiatan sehari-hari ya. Jadi bukan sesuatu yang beda sekali dengan apa yang dikerjakan sehari-hari. Begitu. Oke. Ini akan berlangsung sampai 2024. Tapi tentunya porsinya semakin lama akan semakin turun. Ya. Karena bukan tidak menutup kemungkinan kita juga akan meminta teman-teman yang dari 120 kabupaten ini ikut membantu dalam hal memfasilitasi kabupaten kota terdekat di wilayahnya. Begitu Prof, sebagai tempat untuk OJT atau dia bisa juga sebagai tadi sebagai tempat pembelajaran dan juga mungkin bisa memberikan masukan. Ya, karena masih ada berapa ya? Dari 520-an ini masih ada 400 kabupaten kota Bu ya. Ya. Masih banyak. 514 ya, hampir 400 ya. masih 400. Iya, masih 400-an. Tapi kalau kita tidak pakai teknologi ini ya nggak bisa juga Bu Etna ya. Jadi mohon itu semua membiasakan diri dengan teknologi seperti ini ya. Dia aja, santai aja. Jadi kalau kadang-kadang saya ketemu beberapa teman itu yang, Pak kalau saya suruh komentar itu malu kalau kameranya menghadap saya. Ya, ini agak berarti omong-omong aja. Nggak usah peduli soal itu. Kayak warung kopi ya. Ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol. Ya, jangan tegang-tegang loh. Ya. Oke, terima kasih. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan. Untuk sementara, demikian acara pembukaan kegiatan IMONEF untuk pemulihan pelayanan KIA, KB, dan gizi dari dampak pandemi COVID-19 ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.